Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast SMP Saki Berbagi. Pagi yang cerah ini kita kedatangan tamu istimewa, Bu Indri Widyastuti dari UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Harau dan salah seorang guru penggerak kita di 50 kota sekaligus pengajar praktek. Jadi kami akan berbincang-bincang, berbagi ilmu di pagi ini dengan tema aplikasi yang dilakukan oleh guru penggerak kita di 50 kota di lapangan. Selamat pagi Bu Indri. Selamat pagi Pak Rizal. Ya, mungkin Bu Indri bisa ceritakan sedikit pengalamannya. Baik Pak, Indri itu mengikuti guru penggerak di guru penggerak Angkatan 4 di Kabupaten 50 Kota. Kebetulan Angkatan 4 itu adalah angkatan perdana kita di Kabupaten 50 Kota. Untuk Angkatan 1, 2, 3 itu tidak ada. Pada Angkatan 4 itu ada sekitar 61 atau 62 guru penggerak. Dari tingkat TK, dari SD, SMP, SMA, SMA dan SMK gitu Pak ya. Awalnya gitu kita mengikuti guru penggerak itu sekedar coba-coba awalnya ya Pak ya, karena kita angkatan perdana. Makanya ketika angkatan perdana itu karena tidak adanya keinginan, kurangnya keinginan guru, sampai waktu itu beberapa orang yang akan mengikuti tes guru penggerak dibawa ke Padang karena tidak menyelesaikan esai gitu Pak ya. Kuota masih banyak tapi ternyata peminatnya sedikit. Lalu setelah sambil berjalannya waktu masih bertanya-tanya guru penggerak ini apa? Apa sih yang akan kita dapat dari guru penggerak? Dimulai waktu itu kalau tidak salah Oktober 2021 kalau tidak salah Pak ya, 2021 dimulailah guru penggerak. Ternyata begitu banyak ilmu yang kita dapat dari guru penggerak. Di awalnya Pak, guru penggerak ini belum ada iming-iming nanti sertifikatnya jadi kepala sekolah atau pengawas. Jadi benar-benar murni kita ingin menuntut ilmu dan ingin mengetahui apa itu guru penggerak. Itu mungkin cerita awalnya Indri untuk mengikuti guru penggerak, Pak. Sangat luar biasa. Lalu sekarang guru penggerak itu kan salah satu daripada program unggulan ya Kementerian Pendidikan. Salah satu program Merdeka Belajarnya Bapak Menteri Nadiem. Tentu ini merupakan bagian dari transformasi atau perubahan di dalam dunia pendidikan. Kemudian dari kegiatan mengikuti pelatihan, kemudian Indri juga terlibat dalam kegiatan pendampingan atau pengajar praktek. Secara kualitas, dari guru yang sudah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan tersebut, bagaimana mereka sesampai di lapangan? Apakah ilmunya bisa diterapkan sesuai dengan keadaan sekolah? Atau itu hanya sekedar tinggal saja di lokasi-lokasi pelatihan? Baik Pak, ini mungkin masalah guru penggerak itu menjadi wacana yang sedang dibicarakan saat ini Pak ya. Karena awalnya Pak Nadiem membentuk pendidikan guru penggerak ini adalah sebagai salah satu yang seperti Bapak bilang transformasi pendidikan. Sekarang kita ambil cakupannya di 50 kota. Alhamdulillah saat ini kita sudah sampai pada angkatan 11. Angkatan 4, angkatan 7, 9, 10, 11. Kabupaten 50 kota itu sudah banyak melahirkan guru-guru penggerak. Dan alhamdulillah juga Pak, kalau tidak salah itu dari sampai angkatan 10 itu juga sudah banyak guru penggerak kita yang diangkat menjadi kepala sekolah. Ya Pak ya, alhamdulillah. Namun mungkin di sini yang perlu kita garis bawahi Pak, bahwa pendidikan guru penggerak muaranya bukan hanya kepada kepala sekolah, muaranya tidak hanya kepada pengawas. Ada yang lebih penting dari itu. Siapa Pak? Itu adalah murid kita. Bagaimana ilmu yang kita dapat dalam pendidikan guru penggerak itu bisa diaplikasikan di sekolah. Bukan sekedar hanya menyelesaikan tugas atau sekedar untuk Zoom, rukol, tapi bagaimana implementasinya. Itu yang harus kita jaga Pak. Kalau pengalaman Indri sebagai pengajar praktek angkatan 9, itu benar-benar diwanti. Jangan guru penggerak ini hanya sebagai prestise. Oh saya lulus guru penggerak, saya adalah guru penggerak. Tidak. Tapi kenyataan atau aplikasinya di lapangan. Apa yang sudah diperbuat oleh seorang guru penggerak, itu yang lebih penting.
Namun mungkin yang namanya manusia ya, Iya. Bu Indri ya, pastilah ada keinginan-keinginan untuk meningkatkan karir lebih bagus Iya. lagi. Kemudian di antara mereka mungkin memang ada yang dari awal itu termotivasinya karena guru penggerak itu juga bisa menjadi kepala sekolah dan Iya, pengawas gitu kepala ya. sekolah, iya. Namun yang bisa kita tarik dari pernyataan Bu Indri tadi, inti dari seluruh kegiatan transformasi pendidikan yang dilakukan oleh kementerian ini itu bermuara semuanya kepada murid. Murid, Ya. iya Pak. Jadi betul. peningkatan kualitas pembelajaran di dalam kelas, kemudian bagaimana murid itu berdaya, Bu In ya. Iya, betul. Kalau selama ini yang justru lebih memegang peranan itu di dalam lokal itu hanya guru. Guru, iya betul. Jadi guru sentris sifatnya. Kemudian sekarang kita alihkan ke siswa. Jadi siswa lebih aktif. Iya. Kemudian guru sifatnya hanya menumbuh kembangkan ya, Iya. baik itu karakter Sebagai maupun fasilitator. mendampingi kemana bakat minat anak Iya. tersebut. Jadi sangat luar biasa sebenarnya ya. Iya, guru. Kemudian dari yang terlihat kasat mata, sesampai di lapangan, apakah ada pengimbasan yang dilakukan oleh guru penggerak kita, atau macet, atau tertumpu ke dia saja ilmu pengetahuan yang didapatkan? Ini juga menjadi sebuah wacana ya Pak, bahwa kalau di sekolah itu ada guru penggerak, itu seolah-olah tumpuannya adalah guru penggerak. Cuman itulah mindset, itu yang harus kita rubah ya Pak ya, mindset. Bagaimana guru penggerak itu kan motonya tergerak, bergerak, menggerakkan. Setelah kita tergerak untuk mengikuti pelatihan, bagaimana kita mulai bergerak sendiri dulu Pak? Kita bergerak dulu sendiri, lalu setelah itu bagaimana kita bisa menggerakkan orang lain. Orang lain di sini mungkin rekan sejawat kita, mungkin rekan dalam komunitas kita. Jadi benar-benar guru penggerak itu bukan hanya dirinya saja, tetapi bisa menggerakkan orang lain, rekan sejawat, teman dalam komunitas, untuk bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapatnya dalam dunia pendidikan atau dalam pendidikan guru penggerak. Satu lagi memang harus kita ingat, apapun itu, walaupun sudah jadi kepala sekolah guru penggeraknya, sudah jadi pengawas guru penggeraknya, tetap muaranya adalah kepada murid. Ya, jadi itu pemirsa, aktivitas yang dilakukan oleh para guru kita itu sebenarnya tetap ujung-ujungnya itu adalah meningkatkan kualitas pembelajaran untuk siswa sendiri gitu. Jadi Bu Indri, kalau di Kabupaten 50 Kota tentu ya Dinas Pendidikan, kemudian para kepala sekolah sangat mendukung ya kegiatan pelaksanaan pendidikan guru penggerak daerah kita ini. Kemudian di samping guru penggerak Bu Indri, ada beberapa teman kita mungkin yang sudah menjadi fasilitator. Fasilitator. Kemudian beberapa di antaranya seperti Bu Indri juga sudah menjadi pengajar praktek. Kira-kira dalam aktivitas sehari-hari, apakah itu mengganggu ke aktivitas kita sebagai guru atau bagaimana Bu Indri? Baik, untuk pengajar praktek dan fasilitator itu pada dasarnya kembali kepada kitanya ya Pak. Bagaimana kita bisa mengatur waktu sehingga kegiatan dalam pendidikan guru penggerak itu tidak mengganggu. Kalau dibilang tidak mengganggu, mungkin ada efeknya. Cuman berusaha kita minimalisir bagaimana tugas pokok kita sebagai guru tidak terganggu. Contohnya ketika kita melakukan rukol di luar, fasilitator biasanya ya Pak ya, di luar jam pelajaran, bisa sore atau malam, atau pengajar praktek mau pendampingan individu, misalnya ketika tidak ada jam mengajar atau di luar jam mengajar, itu kan bisa kita diskusikan dengan guru penggeraknya, calon guru penggerak. Artinya itu tergantung kitanya ya Bu Indri ya. Nah, yang Bu Indri rasakan ketika mengajar sekarang ini kan telah selesai ini pendidikannya, kemudian sudah menjadi PP pula. Perubahan apa yang fundamental itu yang Bu Indri rasakan ketika berada di hadapan siswa-siswa itu? Luar biasa ya Pak, luar biasa ilmu pendidikan dalam pendidikan guru penggerak. Seorang Indri dulu yang mungkin mengajar ya seperti biasa Pak, mengajar, ceramah, kasih tugas, anak selesai. Ternyata setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, satu hal yang paling merubah mindset adalah anak ini tidak sama. Mereka unik, mereka memiliki bakat masing-masing. Jangan kita samakan anak. Satu lagi, jangan lagi beranggapan anak yang pintar adalah anak yang nilainya bagus di semua mata pelajaran. Karena anak ini memiliki kematangan, memiliki prestasi dan bakat di masing-masing mata pelajaran. Itu yang pertama Pak, perubahan mindset. Yang kedua, karena ada perubahan mindset,
pasti akan berpengaruh dalam proses pembelajaran. Ya. Jika dulu anak yang harus mengikuti kita, karena kita sebagai pusatnya, sekarang kita lagi yang harus memahami kodrat anak. Ya. Terutama di SMP, anak itu masih kodratnya bermain, Pak. Belum tidak suka, mereka akan ceramah-ceramah. Maka bagaimana sekarang Indri menghadirkan pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan anak. Salah satunya mungkin dengan bermain, pembelajaran berdiferensiasi, itu mungkin yang terasa perubahannya. Kemudian mungkin di lingkungan sekitar, maksudnya di rekan-rekan sejawat, mungkin ada nggak halangan-halangan atau paradigma lama itu yang menjadi mental block ya bagi mereka sehingga nggak mau berubah, menyesuaikan dengan apa yang sudah Indri lakukan. Iya. Dalam kegiatan menggerakkan, berarti kita menggerakkan ya Pak ya, itu mustahil kita akan menemukan jalan lurus. Ya. Perubahan mindset itu paling susah dilakukan. Dia butuh waktu dan butuh proses. Jadi kita berharap ketika kita mengatakan bahwa sekarang adalah merdeka belajar, tidak semua orang yang di lingkungan kita akan langsung menerimanya. Tidak akan semudah itu. Nah, itu pasti ada tantangan, tapi disitulah bagaimana kita bisa meyakini orang. Pertama, jangan terlalu dipaksakan. Harus ini, enggak. Perlahan kita butuh prosesnya. Insya Allah Pak, dengan seperti itu berlahan-lahan kini di dalam lingkungan sekolah itu sudah mulai menerapkan beberapa pembelajaran berdiferensiasi. Tanpa kita harus ini ya, kita mencontohkan dari diri kita sendiri dulu. Jangan mendikte. Jadi artinya sebagai guru penggerak, kitalah yang duluan jadi tauladan bagi rekan-rekan ya. Luar biasa sekali pemirsa. Rupanya guru penggerak itu adalah sosok-sosok yang menginspirasi juga bagi lingkungan. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya guru penggerak kita di 50 kota ini bisa membawa perubahan paradigma sehingga dunia pendidikan kita menjadi lebih baik. Demikianlah podcast kita pagi ini. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.